Hola gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Pagi ini kopi ala-ala suka-suka disponsori oleh Sari Roti. Sari Roti lewat. Kalau di desa biasanya tukang apa ya, tukang ikan. Kangen tuh suara tukang ikan. Sesuai dengan stok yang ada, dan saya hanya akan mengeksplor si Colombia El Encanto Pink Bourbon Fully Wash Hibiscus Cranberry Peach Plum Candid. Oke. Kenapa mungkin gini ya, somehow kenapa saya belakangan ini switch ke kopi-kopi yang specialty pure ya, maksudnya bukan specialty ala-ala teman-teman, tapi bener-bener memang specialty, bukan kaleng-kalengan atau klaim-klaiman. Jadi traceability-nya jelas. Kenapa? Karena kalau kalian orang yang baru terjun di, misalkan ya, saya juga termasuk baru terjun lah ya, barulah saya orang yang baru di dunia pengopian ini, bukan barista, bukan ahli, bukan apa, hanya sekedar home brewer aja, orang yang mencoba mencari kepuasan sendiri dengan ngebrew sendiri dengan bin-bin yang saya pengen explore. Kalau kalian beli di roastery Indonesia dengan bin Indonesia, mostly ya, itu hanya simply menuliskan Flores, Arabica, Dark Roast atau Filter Roast, dan kadang somehow cukup sampai di situ. Tapi kalau di luar itu kayak Colombia El Encanto Pink Bourbon. El Encanto tuh biasanya petaninya atau petaninya biasanya. Pink Bourbon tuh varietalnya, lalu si full wash itu prosesnya di bawahnya ada notes. Ini memang kelebihannya roastery, craft roastery, micro roastery yang mementingkan kualitas, bukan komersial kayak si Cotton ya, atau even Workas aja udah termasuk komersial. Tanah Merah juga buat saya komersial, atau Anomali juga komersial. Saya sekarang mencari roastery yang mikro, yang memang lebih mementingkan kualitas, sumber kopinya, traceability kopinya. Kenapa? Karena saya bisa tahu si Colombia El Encanto ini petaninya siapa. Kita lihat ya. Oke, kita akan buka si Colombia El Encanto ini ya. Kita akan cari Colombia El Encanto. Aduh, Pink Bourbon. Bentar ya. Coffee deh. Nah, keluar. Dari sini kita bisa lihat ada di Shopee, ada di Bin Gasem, ada di TBK. Tapi kita akan carinya di hub ya. Biasa saya di hub Cropster hub, tapi kali ini kita akan buka di VHub. Kita buka, lihat ya, keluar ini Bionic approach si prosesor ya. Kalau kita turun lagi ke bawah, itu kelihatan nih penjelasan, tapi tergantung ya, ini panen yang keberapa ya, si Rosework ini belinya di crop ke year berapa. Tapi kita bisa melihat overallnya aja dulu ya, si petaninya, si produsernya atau si petaninya, si Juan Saldariaga. Saya lihat di bawahnya, dia juga selain menanam Pink Bourbon juga menanam Gesa SL28,
Katura, Stabis juga dia tanam dan lain-lainnya. Lalu bisa dibaca juga soal prosesnya dan lain-lainnya, fasilitiesnya. Lalu di bawahnya ini general infonya soal si varietal, processing, crop year, sama sensory cupping si 87. Lalu notesnya apricot, pears, baker coklat, wheat, hints, liquor, rice, fruit, dan spices. Tapi ini panen 2019. Tapi kalau kalian lihat di panen 2021 atau 2020, somehow notesnya beda lagi. Tapi gini, cupping notesnya beda, tapi nggak jauh dari 87, bergeraknya 87 89 lah ya. Bergeraknya nggak jauh dari situ si cupping skornya. Lalu untuk notes sangat subjektif banget, tergantung dari sensori masing-masing roastery atau masing-masing Q gather atau masing-masing cupper ya. Kadang di crop year yang sama, kalau kita lihat di marketplace di beberapa negara atau roastery di beberapa negara itu memiliki notes yang berbeda-beda. Walaupun memang kadang ada basic, misalkan sama-sama ada apricotnya, sama-sama ada plumnya, sama-sama ada hibiscus ya. Beda-beda tergantung tergantung jenis roastingan mungkin pertama, kedua tergantung dari si Q gradernya pas cupping dan lain-lainnya. Tapi berada di frekuensi yang sama ya. Ini penjelasan di bawahnya lagi tanamnya. Jadi ada 2 petani, 2 produser. Jadi ada dua nama pertanian ya tepatnya. Jadi petaninya si Juan Sal Dariaga, tapi dia punya dua lahan kali ya. 2 lahan namanya La Claudia dan El Encanto. Luasnya sekitar 60 hektar masing-masing. Dan cuman 42 yang ditanamin kopi secara total. Sisanya itu hutan. Itu penjelasannya di sini. Kalian bisa baca, oh kopi gua ya tuh kayak gini ya. Ini penjelasan si El Encanto, pertaniannya, ketinggiannya di 1300 sampai 1800 di atas permukaan laut. City of Bolivar di Antioquia, bukan Uyakuya ya. Currently sekitar 26 hektar perkebunan kopi. 2 perkebunan. Varietalnya ada Colombia, ada Castillo, ada Tabi, ada Small Almond, CSL28, Marago Pipe, Gesa, Bourbon, Katura, Ciroso, Castillo Tambo, dan lainnya. Bisa dibaca juga harvesting periodnya si September Januari. Picking, lalu pulping dan fermentasi, drying dan lain-lainnya. Bisa kalian baca, lalu bisa lihat juga petaninya. Ini nih si Juan ini. Keren ya? Enaknya gitu kalau kalian beli specialty. Lalu ini si Nordic Approach ya. Keren. Itu yang saya suka dari kopi-kopi specialty yang saya beli. Jelas. Jadi kalau ada orang bilang, "Bang, lu ditipu," ya biarin aja sih. Ada persepsi itu berarti terbiasa dengan menipu ya. Kalau saya percaya dengan prosesor yang luar itu nggak menipu lah ya. Nggak sepicik yang pikiran kita yang selama ini, yang selalu memberikan gimmick, selalu memberikan specialty kaleng-kaleng ala-ala suka-suka roastery lah, memberikan klaim-klaim specialty tanpa jelas traceability-nya. Oke, kita lanjutkan ngebrew. Saya akan timbang dulu.
kita perdana buka, masih fresh ya, belum saya buka, memang saya resting 14 hari. Kita akan intip binnya. Yes, luas ya. Saya akan main di gramasi umum dulu ya. Banyak kan orang main di gramasi ini, tapi saya mainnya di 13, nggak mau di 12 tuh angka setan kata orang-orang. Oke. Lihat deh, gila ya, buat saya ini cantik binnya, aromanya sangat coklat banget. Karena gini teman-teman, kalau buat saya dan mungkin ada beberapa teman ala-ala yang setuju bahwa note itu sangat subjektif. Di rose work mungkin ada hibiscus, cranberry, peach, plum, candid. Mungkin di tempat lain ada berry, raspberry, dan lain-lainnya. Jadi sangat tergantung juga nanti si roastingannya seperti apa. Biasa kalau saya kayak gini enak banget. Saya suka kalau ada green bean-nya, saya iseng mau roasting di level yang lebih dark dari ini. Ini enak banget, hibiscus. Oke. Saya akan mencuci dulu si ininya ya, soalnya mesti clean sedikit aja. Oh, ini harganya berapa ya? Ini harganya 225, tapi untung diskon. Kalau nggak kuat saya. Setup 1 2 3 dulu ya, sorry, kita setup dulu 1 2 3. Saya setup 3 dulu untuk bersihinnya. Sadis aromanya. Oke, udah bersih. Saya buang dulu ya. Sayang sih, tapi memang begini, kalau mau mendapatkan rasa yang sadis ya. Lalu saya mau setting di 4.4, suka-suka saya sih. Kita lihat ya seperti apa ekstraksinya. Oke, ekstraksi gilingan saja. Lalu kita akan pakai paper filter.
Kita proses. Semoga enak ya. Harusnya sih enak ya. Habis. Harusnya enak sih teman-teman. Oke, nggak usah pakai lubang, nggak usah pakai apa. Kita pakai metode yang basic aja, yang sering saya lakukan ya. Nggak usah ribet-ribet segala. Saya pakai suhu 94 derajat Celcius kali ini ya. Bentar ya. Yes. Saya mau ngasih sentuhan di 50 aja dulu. Biarin dulu, nggak usah, pokoknya nggak usah, yang nggak mau yang pakai diaduk atau apa. Ini yang basic dulu, nanti baru berikutnya kita akan explore dengan berbagai cara dari si James, ultimate-nya si James, Chadwang, Tetsu, atau barista dari Cina, barista dari neraka, dari sorga. Oke. Saya cuma akan bikin 3 step, 50, lalu aimingnya nanti saya akan berhenti di 200an lah ya. Ratus 20. Oke. Sorry agak ribet. Tapi ini metode saya akan berhenti di situ. Oke. Kita taruh. Sip. Udah saya ya, oke. Saya akan aduk, ini bright banget ya. Aromanya flowery sama lembut. Kita aduk untuk mendapatkan sensasi sorganya. Sadis, enak banget aromanya. Kita lanjutkan. Banyak jedanya karena saya mesti mengabadikannya. Oke. Seduhan pertama dalam hidup saya, Colombia El Encanto Pink Bourbon. Saya belum pernah nyobain Pink Bourbon dari si petani Juan ini ya. Oke, let's try. Aromanya sangat flowery banget. 1, 2, 3. Damn, delicious. Oh, gila. Nih kalau kopi yang enak itu ya, badan kalian
bisa menerima dengan senang hati kok. Soalnya ada beberapa temen nanya, bang kategori enak menurut lo apa sih gitu. Kategori enak tuh gini, set. Nih kategori enak, itu enak banget. Kalian nggak gini, kenapa saya tuh suka banget belakangan ini, 2 tahun belakang ya, 3 tahun belakangan ini mencoba switch dari kopi lokal ke kopi kayak gini, karena sama saya nggak bisa menemukan rasa yang enak, rasa yang unik di kopi lokal di compare dengan kopi-kopi yang luar ini. Nggak tahu ya, harusnya petani kita bisa menemukan atau men-treat kopinya menjadi sekelas kopi-kopi yang ada di kelasnya Nordic Approach, Merchanta, Abu dan lain-lainnya. Enak banget, serius. Ini baru metode ala-ala ya, apa adanya ya, maksudnya ya umum lah gitu, nggak usah yang air menggunakan bubuk tai kucing supaya keluar sensasinya gitu, atau pakai air yang kadar pH-nya 8,001 harus diukur, bitterness-nya harus diukur. Alah, lebay. Kopi, teman-teman, buat saya dan kebanyakan orang mungkin 60 green bean, 30 roasting, 10% itu hanya ngebrew. Jadi barista itu kalian cuma peran 10% dari total persenan yang ada dari dunia kopi. Saya itu cuma 10%. Saya bukan barista, saya homebrewer. Saya itu cuma 10% dari total persenan kategori kopi yang menurut konsep saya kopi yang enak. Dan mungkin banyak orang yang agree dengan persenan itu ya. Jadi kalau basic 60 40 60 deh. Basic 60-nya udah oke. Roastingan di 30. 10% apalah maknanya ya. Kalian mau pakai metode yang TED, ini V60 ya, metode Tetsu, Tutsa, Tesa, Tesi, tetap dia akan memberikan sensasi rasa yang enak dengan dengan emphasize atau dengan kemenonjolan istilahnya, dengan karakteristik, dengan notes yang berbeda, intensitas yang berbeda. Bahkan mungkin kalau saya nanti explore dengan Tetsu akan memberikan sensasi rasa yang lain, tapi basic rasanya tetap enak. Enak. Terserah sih, kalau bicara not terserah lah, subjektif ya. Tapi ini sangat flowery buat saya. Hibiscus, ya kita tahu lah ya, hibiscus kalian pernah tahu, di depan rumah banyak. Plum, candid sih, ini sangat candid banget ya. Candid, kamera kali. Cranberry yes. Ya kalau saya sih bukan yang pernah mencicipi flavor aktif ya, yang bisa mendefinisikan rasa-rasa atau aroma-aroma yang saya cicip. Tapi somehow by experiment, by experience, by practice, kayaknya itu udah cukup ya, nggak perlu beli flavor aktif untuk merasakan kopi apa yang sedang saya rasakan, atau nggak perlu kursus untuk menikmati kopi yang enak. Simply explore aja. Ini enak banget. Delicious. Serius. Saya selalu surprise dengan si Rosework. Dia kurang lebih punya idealis yang sama dengan saya. Celah, siapa gue?
enak banget serius. Tapi karena saya udah statement bahwa ini hanya akan saya explore menggunakan V60, tapi ya udahlah ya, saya nggak akan cheating, saya akan tetap menggunakan V60. Jadi saya pasti punya stok buat espresso, saya udah habis, jadi saya harus punya espresso roast. Karena orang rumah butuh kopi susu, bukan butuh kopi ginian. Orang rumah tuh dikasih ginian, katanya kopi apa nih gitu. Kalau ranting masih bisa menerima ini enak banget. Damn, sadis, merinding rasanya ya. Merinding rasanya, gila ya, hebat ya. Semoga petani-petani Indonesia belajar dari petani-petani luar. Semoga kayaknya prosesor kayak Nordic Approach mulai masuk ke Indonesia, somehow memberikan tanda kutip edukasi atau klasifikasi ya kopi-kopi yang sesuai dengan si Q grader dari Nordic Approach. Semoga aja petaninya makin upgrade ya. Jadi saya dan mungkin beberapa home brewer bisa menikmati kopi yang gila gitu ya. Pas di brew tuh saya ekspresinya anjrit nih, ini baru nih gitu. Bukan yang apa ya gitu, sama aja dengan kopi-kopi yang pernah saya brew selama ini ya. Flores, Papua, Jawa Barat juga udah saya explore. Walaupun mungkin teman-teman nggak semuanya saya obrolan kayak gini, sama memang ada hal yang memang nggak usah diobrolin, nggak penting lah ya. Dan mungkin jauh sebelum saya memvideokan ini, saya udah mencoba kopi-kopi. Ya bukan mencoba ya, saya memang jauh sebelum posting ini, di belakang itu tahun-tahun lalu, tahun ke belakang kerjaannya minum kopi lokal gitu. Baru switch aja setelah saya bosen nih dengan kopi lokal. Somehow memang ada kebosanan dalam diri saya untuk ngopi, makanya saya butuh tantangan untuk ngopi. Saya butuh sesuatu, saya butuh yang baru, terus gitu. Makanya mungkin sih Colombia El Encanto ini enak banget buat saya. Aduh, susah dijelaskan dengan kata-kata, karena mungkin kalau saya menulis ya, saya bikin skrip untuk menjelaskan ini mungkin saya bisa, tapi kan saya bukan orang yang menulis skrip untuk ngobrol kayak gini, mengalir apa adanya. Males bikin skrip, aduh ribet. Mau ngopi aja bikin skrip dulu, nggak penting lah ya. Kecuali kayak teman saya tangan belang yang memang harus membuat skrip untuk kontennya dia, kalau nggak ya pointless. Kalau saya juga sebenarnya pointless sih, cuman ya udah ya, kalau ngobrol ya pointless gitu kan. Di kedai kopi gitu apa aja diobrolin, janda sebelah lah, janda seberang lah, janda perawan lah, janda bolong lah, janda apa, semua diobrolin. Sama halnya dengan kopi kayak gini. Jadi kita mengobrolkan nggak penting, tapi ada esensi yang kita bahas, itu si kopi Colombia Encanto enak. Good luck, good job Roastworks. Saya selalu senang dengan hasil roastingan mereka, idealisnya mantap. Dan buat saya mereka micro roastery, jadi nggak ingin menguasai dunia perkopian, tapi simply inilah kopi yang menurut gua oke gitu lah ya. Nggak kayak Otan ingin menguasai dunia kopi di Indonesia, kayaknya dia pengen beli bulan gitu ya si Otan tuh ya. Tapi ya itu oke lah ya, itu bisnis. Kalau enggak ya kalian nggak bisa kaya raya. Kalau ya Otan kan di support sama apa istilahnya, pendana yang ratusan miliar. Jadi ya mau nggak mau harus mencari valuitas yang oke. Kalau nggak company-nya nggak berkembang dengan, atau nilai jual company-nya nggak mahal ya. Kita nggak akan bahas Otan, saya akan tetap fokus ke micro roastery. Tapi kalau untuk
selingan, saya akan tetap membongkar eh, espresso blend atau house blend atau es kopi susu blend buat teman-teman yang memang masih penasaran dengan house blend atau espresso blend yang komersial. Saya akan tetap itu, tapi saya juga punya idealisme saya untuk ngopi sesuai dengan keinginan saya. Oke teman-teman, baru batch pertama saya brew. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Mungkin kasih masukan kira-kira saya harus ngebrew pakai metode siapa, akan saya lakukan ya. Ini masih ada banyak, baru pertama kali. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya teman-teman. Ciao.